Padahal itu masih nggak terlalu lama saya itu dibaptis. Saya mengucap syukur. Adik saya ini ya, Egel ya, dia diam karena menyimak. Dia diam menyimak, apalagi melihat tippingan yang nggak karu-karuan ya. Ada beberapa yang nggak karu-karuan. Lebih baik adik saya itu diam dan mendengarkan saya menyimak ya. Ya, puji Tuhan. Jadi begini deh. Jadi pas setelah Mbak dirampok, Mbak mengucap syukur gitu. Shalom juga buat Bapak Hermawan. Jadi Mbak ucap syukur, berterima kasih ke Tuhan ya. Kalau saya ini masih diberkati Tuhan Yesus ini dengan hidup. Nggak apa-apa, harta bisa dicari. Karena hidup di dalam Kristus itu bukan mencari harta ya. Ingat, kamu jangan salah, hidup di dalam Kristus itu bukan mencari harta. Tetapi kalau kita diberkati harta, kita bersyukur, tapi ingat, Tuhan itu memberkati harta agar kita bisa memberkati orang lain. Misalnya, ternyata mun Sampang ya, kalau di Sampang di Madura ya khususnya ya, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Bangkalan ya, orang Kristen itu Bapak Ibu orangnya diberkati. Bahkan toko-toko besar pasti funding orang apa? Dia orang Kristen kan? Lecen aja. Orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus itu Bapak Ibu, kalau di Madura itu orang-orang Kristen. Ya. Makanya daripada itu saya katakan, hidup kita di Kristen itu bukan menjadi orang kaya, tetapi banyak anak Tuhan diberkati. Ya. Jangan salah menjadi orang Kristen itu tujuannya untuk mencari kaya, tidak. Tetapi hidupnya orang Kristen kalau kaya ataupun tidak kaya itu semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus dengan bagiannya masing-masing. Contoh, mbakmu ini contohnya. Meskipun mbakmu ini sebagai hamba Tuhan atau orang kampung bilang di sini mbak jadi pendeta, mbak orang biasa-biasa aja, tetapi mbak puji Tuhan ya bisa menyekolahkan anak-anak udah beberapa, bahkan sampai ada yang sarjana ya. Anak orang Dayak ada yang sarjana mbak sekolah kan dek. Apalagi kamu yang adikku sendiri, masa mbak nggak bisa sekolahin? Cara Tuhan itu banyak dan unik, jadi nggak usah khawatir. Ada amin saudara? Yang penting kita ini harus berpikir positif, harus kita mempunyai penguatan iman, yaitu kita harus kuat memikul salib. Apapun yang terjadi nantinya ke depan, jangan kamu pernah takut ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Dalam keadaan seperti apapun, sesakit apapun, jangan sampai kamu meninggalkan Tuhan Yesus. Ya. Karena banyak bukti-bukti yang kita rasakan ya, bahwa kemurahan Tuhan Yesus itu luar biasa. Sesakit apapun yang kita rasakan dek, contohnya ya, sesakit apapun dulu kamu sebelum kamu datang ke sini, sebelum kamu sampai dan tinggal di tempatnya Mbak ya, pasti mau nambah adik pas saya banyak langsung hilang, langsung ada tak ketemu ya kan. Kamu kerja dulu, hidup kamu berhasil, uang kamu banyak sampai jutaan kamu kerja, karena kamu bukan hidup di dalam Tuhan, akhirnya hilang itu nggak ada tahu kemana, mau beli jadi buat apa ya, beli apa ya, hilang. Karena kenapa? Karena hidup kamu itu bukan di dalam Tuhan. Tetapi kalau hidup dalam Tuhan itu dek, meskipun seberapa sedikit pun uang yang kamu miliki, itulah berkat Tuhan yang sangat kamu syukuri. Kamu tengok aja nanti, kalau kamu sudah menjadi anak Tuhan, kalau kamu sudah sekolah di SP ya, sekolah penginjilan, dan kamu sudah pelayanan, kamu akan merasakan bahwa berkat sedikit itu terasa kaya, terasa enak ya. Ada amin? Nggak masalah Bapak Lukas. Saya malah seneng banyak orang-orang yang dari seberang ya, yang datang ke channel Diana Madurese, karena sejak adik saya kesaksian,
DM channel diberkati dengan orang-orang seberang. Amin. Amin. Saya nggak masalah, dan saya sudah kasihkan penguatan kepada adik saya bahwa kalau kita jadi orang Kristen itu harus siap memikul salib. Jadi mulai sekarang adik saya itu harus belajar bahwa dia akan dihina, dia akan dimaki, dia akan dibenci, ya. Jadi nggak masalah, biarkan adik saya belajar sedikit demi sedikit sekarang. Dia jadi laki-laki, orang laki maturer ya, katu andi pendirian, ya. Tapi kotu pengepas Athena, ya. Amin. Iya, Bapak Dean biasalah. Padahal di DM channel nggak ada AC, tapi cepet banyak yang dari seberang datang ya, kepanasan ya. Puji Tuhan. Jadi kalau hidup di dalam Kristen itu, Dek, kita juga mampu bersuka cita setiap dalam keadaan kita baik atau enggak. Karena kalau hidup dalam Kristus itu kita harus mempunyai ucap syukur bahwa ya Gusti Pangeran matur sekalangkong setia, berkat engkau setia daya ucap kabi, ya. Syukur. Mungkin sekarang berkat saya seperti ini, Tuhan Yesus terima kasih Engkau masih memberkati saya, masih memberkati saya nafas kehidupan saya sampai saat ini. Tuhan Yesus terima kasih. Biasakan kamu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan apapun keadaanmu, ya. Sesakit apapun, sesenang apapun, kamu biasakan mengucap syukur, ya. Jangan mengucap syukur mau di PC banyak, ngeding. Mau di PC banyak, anu masa sekelangkong Gusti Yesus. Mau tadi PC, anu udah ada PC, jangan. Jadi ya, kalau kita jadi anak Tuhan, kita harus tetap mengucap syukur meskipun kita itu ada uang, nggak ada uang, kita lagi sedih, kita lagi sakit, tetap bersukacita dalam Yesus. Ada sukacita dalam Yesus, ada kedamaian, ya. Dalam Yesus ada sukacita dan juga kedamaian. Dalam Yesus damai sejahtera. Amin. Ya, adikku yang tercinta dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Ya, mungkin kita saat ini ya, Dek, ya, mungkin saat ini ada orang yang belum percaya kepada Yesus, belum percaya kepada Bapa kita yang baik. Kita ditertawakan, kita diejek, kita dihina, tetapi dalam nama Yesus kutukan-kutukan apapun sanggup Tuhan ubah menjadi berkat, ya. Jadi mulai sekarang kalau kamu berdoa, jangan ngucap nggak ribari, ya Gusti Yesus engkau berikan rezeki. Allah mengucap aja Tuhan Yesus berkati saya, Tuhan, hidup saya, pekerjaan saya, pendidikan saya, kesehatan saya, Tuhan Yesus berkati. Nah, gitu. Kalau berdoa, minta berkat dari Tuhan. Jadi menatuar, wajah saya menolong. Saya tak angku ini, ya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kamu harus belajar. Kalau sekarang ini kan kamu masih pengenalan, kamu harus menguatkan hatimu, kamu harus belajar untuk mengampuni. Karena kenapa Mbak katakan kamu mulai sekarang harus belajar mengampuni? Karena nanti kamu akan diperhadapkan oleh orang-orang yang banyak mengutuk kamu, yang menyakiti kamu, yang menghina kamu, bahkan orang-orang yang lebih menyakiti kita ini ada apa? Dari mana? Orang yang paling dekat dengan kita. Contohnya saudara. Ya. Pertama yang membuat hati kita sakit adalah orang yang paling dekat dengan kita, yaitu saudara. Kalau kamu dihina oleh saudara sendiri, keluarga besar kita, kamu harus mempunyai hati mengampuni. Mulai sekarang kamu harus belajar untuk mengampuni dan mendoakan orang-orang yang berkata-kata nggak baik dengan kita. Contohnya Mbak kan acak kocek kabibod. Sampai Mbak copain. Iya,
sampai saya pun diludahi. Ya. Dulu saya ini Bapak Ibu ya, sampai diludahin, sampai dimaki, dibenci, diusir. Tapi saya tetap mengampuni, saya mendoakan. Ya, puji dan syukur pada Tuhan Yesus, sebagian keluarga saya pun sudah menerima saya. Tetapi buat saya, mau diterima atau enggak oleh keluarga saya, oleh teman saya, atau siapapun, buat saya itu enggak ada pengaruhnya. Karena buat saya, Yesus itu lebih penting daripada kehidupan saya. Amin. Amin. Bapak Ibu sama Tuhan yang sedang menonton di channel Diana Murese, jangan lupa di like-nya dong. Di like, tolong di like dong, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga di share. Amin. 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 Tolong di like dong dan juga di share sebanyak-banyaknya, biar orang-orang di luar sana biar tahu bahwa ada adik saya yang sudah bertobat. Nah, itu semua karena doa-doa. Dan saya katakan bahwa doa itu besar kuasanya. Amin. Amin. Ya, bukan hanya di Madura tetapi seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Seluruh dunia memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, puji dan syukur kepada Tuhan Yesus. Adekku, kamu mulai sekarang siapkan hati ya. Nah, siapkan hati. Nggak usah kamu dengerin orang-orang yang mau bikin down hatimu. Tapi tetap kamu memaafkan, mengampuni orang-orang itu ya. Mbak yakin dan percaya dek ya. Bahkan semua orang-orang yang ada di DM channel ini yang sudah percaya pada Yesus, semua itu mendoakan kamu ya. Semua itu sudah mendukung kamu. Kamu harus yakin dan percaya. Harus tetap maju. Iya, karena kamu pasti dipakai oleh Tuhan itu luar biasa. Mbak yakin. Ya. Mbak pun ada kamu, dek. Terus terang aja, sejak ada kamu, Mbak sekarang lebih bersemangat untuk pelayanan. Mbak juga lebih bersemangat mau bangun gereja. Karena kenapa? Karena nanti kamu akan memberikan kekuatan yang baru juga buat mbakmu pelayan di kampung. Apalagi nanti di kampung itu akan dibangun gereja yang luar biasa. Dan kamu akan ikut andil di situ untuk pelayanan. Makanya pada itu kamu sekolah dulu bagus-bagus. Kamu harus semangat. Lakukan yang terbaik. Pasti almarhum mama itu bahagia melihat kamu jadi anak yang luar biasa. Ya. Mon mama lambe saya pada pas para ada umur jode. Lakar mama jo pesen ke mbak. Makanya mbak juga dek orangnya makil sakit ada remah melayani dia dek tetap mbak setia. Puluna mama lah restu mbak. Restu mbak lah lambe. Nah, jadi meskipun sakit apapun, mbakmu ini tetap setia melayani Tuhan karena sudah mendapatkan restu dari almarhum mama sebelum meninggal. Apalagi tahu kamu sekarang udah jadi orang Kristen, terus kamu itu mau pelayanan juga. Wah, luar biasa deh. Ya. Jadi kamu nggak usah banyak pikiran lagi. Kamu harus mantapkan hati. Karena di dalam Yesus ada ketenangan, dalam Yesus ada keselamatan, ada damai dan sukacita. Amin. Amin. Haleluya, haleluya Bapak Ibu saudara Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini bahwa kita hidup di dalam Tuhan Yesus harus memikul salib. Dan setiap orang memikul salibnya itu berbeda-beda. Mungkin saya seperti apa, adik saya seperti apa, ya. Demikian juga Anda, semuanya itu berbeda-beda, ya. Tretan itu saudara, Bapak Ibu. Tretan itu bahasa Madura. Bahasa Madura itu saudara, ya. Dulur katanya orang Jawa. Bahasa Indonesianya saudara, ya. Amin. 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 Mari di like-nya dong, dan jangan lupa di share ya. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, demikian firman Tuhan pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan kepada adik saya, demikian juga kepada Anda semua. Kiranya bisa memberkati kita,
tetap dukung dan doakan pelayanan saya, pembangunan gereja, demikian juga dalam membantu anak-anak yang membutuhkan tetapi berprestasi ya. Bantu doa dan dukungannya untuk DM Channel ya. Kiranya boleh saya hambanya ini dipakai oleh Tuhan Yesus lebih luar biasa lagi. Saya yakin dan percaya karena kita ini adalah anak-anak Tuhan dan kita ini adalah pemilik warisan kerajaan sorga. Jadi mari kita bersatu di dalam Tuhan ya. Amin. Mari kita bersatu dalam Tuhan. Karena kita di dalam Tuhan, kita diajarkan untuk saling mendukung, mendoakan. Demikian juga Bapak Ibu, doakan adik saya juga ya, tretan semuanya. Biarlah hanya kasih Tuhan, kekuatan dan berasal dari Bapa boleh selalu menyertai dan menutup bungkus adik saya ini dengan kuasa darah Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Tuhan, sebelum saya menutup pada malam hari ini, saya ingin mengajak adik saya ini menaikkan sebuah pujian. Terima kasih Tuhan, karena saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kita memiliki Tuhan Yesus yang baik. Amin. Mari kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Segala puji dan syukur kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas berkat rahmat yang Engkau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Engkau sampai saat ini mengasihi kami, melindungi kami, menyertai kami Bapa. Terlebih lagi ya Tuhan, tentang adik hambamu Dona Tuhan, Kau berkati adik hambamu ini Tuhan. Berikan hati yang baru, berikan kekuatan yang baru, sehingga boleh ya Bapa, adik hambamu ini Tuhan menjadi seorang anakmu yang Engkau kasihi ya Bapa. Terpujilah ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau pakai hambamu dengan lebih luar biasa lagi Tuhan, sehingga banyak di luar sana menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya ya Bapa, atau sampai saat ini Tuhan yang merindukan firman-Mu ya Bapa. Hamba yakin dan percaya ya Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus dimanapun berada ya. Ya benar, Pulau Madura dilawat Tuhan Yesus ya. Kita melayani Tuhan. Ada yang bertanya, Bu, kenapa nggak melayani di Madura? Saya sudah berusaha pulang ke Madura dan mau melayani di Madura, tetapi kata Tuhan Yesus pengen saya ini ke Kalimantan Barat Bapak Ibu. Sama dengan adik saya, seperti kejadian kemarin, adik saya sudah pulang ini ke Madura, tetapi ada sesuatu yang kurang. Ternyata adik saya merasa damai sejahteranya itu juga di sini. Tuhan Yesus itu pakai semua anak-anaknya dimanapun Bapak pengen ya. Dimanapun Bapak suka-sukanya Bapak aja lah ya. Mau di Madura, mau di Sulawesi, mau di Papua, mau di Sumatera, mau di Kalimantan. Semua itu suka-sukanya Tuhan. Kita Bapak Ibu nggak bisa memilih. Kalau Tuhan sudah menangkap kita, Tuhan ingin memakai kita, kita harus terus ikhlas dimanapun kita ditempatkan.
Karena kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita ini bukan hidup kita lagi, tetapi hidup kita itu sudah milik Tuhan. Amin. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Bukan berarti saya nggak mau pelayanan di Madura. Saya sudah berusaha dan pernah pulang ke Madura, tetapi Tuhan pengen saya balik lagi. Terus apa lagi dong? Ya, kan Bapak yang mempunyai kehidupan saya dan adik saya dan juga Anda. Amin. Jadi kita nggak bisa melawan keinginan Tuhan. Ya, kalau saya bisa memilih Bapak Ibu, mungkin saya pengen memilih oke lah jadi orang Kristen, tapi jadi jemaat biasa, hanya kita ibadah biasa, ikut Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang di sana. Tetapi Tuhan pengen ya gimana? Diana, kamu melayani, kamu akan melayaniku, katanya Tuhan. Ya sudah, suka-sukamu Tuhan. Saya akan melayani Tuhan semampu saya, ya, sekuat tenaga saya, karena apa yang kekuatan saya ini Bapak Ibu berasal dari Tuhan. Jadi saya percaya bahwa apa yang saya lakukan itu sudah semaksimal mungkin untuk Tuhan. Amin. Mungkin di hadapan Anda merasa bahwa saya ini kurang sempurna, atau di hadapan saya ini saya kurang pandai berkata-kata, atau mungkin kurang pandai untuk berdoa seperti orang lain gitu ya. Tapi inilah saya dengan kesederhanaan saya, semampu saya, yang penting saya tulus dan ikhlas melayani Tuhan. Apa yang saya ingin katakan itulah yang ingin saya katakan, ya. Karena Tuhan lebih tahu hati saya dan juga Anda. Amin. Amin. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus pada malam hari ini, ya. Saya diberkati dan Anda juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa kita ini Bapak Ibu, ya, di Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kalau kita tidak kuat memikul salib, ya di hadapan Tuhan kita nggak layak. Jadi ya. Jadi kalau kita mau ingin jadi sosok yang layak di hadapan Tuhan, kita harus kuat memikul salib. Sama dengan mbakmu ini, ya. Pelayanan kadang diketawain orang, dihina orang. Bahkan yang menghina mbakmu ini bukan hanya orang dari seberang, tapi sama-sama orang Kristen, bahkan sama-sama dengan orang pendeta juga, ya. Tapi karena kita, mbakmu ini sudah menyiapkan hati dan kuat memikul salib, ya, apapun yang terjadi yang mbak lakukan. Karena di Matius di pasal yang ke-10 ayat 38, ya, barang siapa yang tidak memikul salibnya, kalau kita tidak kuat dengan ujian-ujian itu, Dek, ya kita nggak akan layak. Kita nggak layak di hadapan Tuhan. Kalau mau jadi orang enak tuh jangan jadi orang Kristen. Karena di Kristen tuh sakit, banyak disiksanya, benar nggak Pak Ibu? Bukan hanya badan kita yang disiksa, hati juga disiksa, mental juga disiksa, ya. Ya seperti itulah. Jadi mulai sekarang, aku terlahir Kristen belum bisa berbuat apa-apa buat Tuhan Yesus. Bisa kok, semua orang bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mendoakan saya itu sudah yang terbaik juga. Baik kok mendoakan saya. Amin. Kristen itu nggak enak, tapi ada damai dan sejahtera selalu. Amin. Nah, kalau dulu Dek, ini cita-cita nih Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya, cita-cita dulu sama adik saya nih. Dulu ya, mbakmu ini Dek masuk ke Kristen Dek, bukanlah malah tambah enak ya, tapi semuanya itu mulai dari nol. Di Kalimantan ini mbak mencari berkat Tuhan. Kalau di Sampang dulu jadi guru, pakai sepatu, minyak wangi, motornya bersih, ya. Ternyata pelayan di Kalimantan celot kabi. Jadi setelah di Kalimantan lumpur terus, ya kan, masuk lumpur, pernah jatuh ke air, ya. Belum lagi sakit pinggang lagi, jalannya luar biasa, batu-batu, ya, tanah kuning, tanah merah, ya kan, yang nggak ada tanah hijau aja teretan. tapi puji Tuhan diberikan kekuatan. Itulah indahnya dalam pelayanan. Apalagi kalau nanti kamu pelayanan itu mendoakan orang sakit deh, orang sakit, terus mendoakan orang yang itu meninggal,
atau mendoakan anak orang yang baru melahirkan. Rasanya hidup kita ini, Dek, bukan hidup kita yang sia-sia aja hanya cari uang, enggak, tapi kita merasakan bahwa kita ini dipakai oleh Tuhan luar biasa loh. Hidup kita ini untuk memberkati orang lain loh gitu. Ada sesuatu kebahagiaan ya, damai sejahtera, sukacita, kalau kita merasakan hidup kita ini bisa membantu dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari semuanya kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dari hal yang terkecil kita syukuri. Amin. Terima kasih. Demikian firman Tuhan. Bapak Wimpi masih ingat ya, dengan sepatu maron saya, bukan pink Pak, sepatu maron kejebur Pak ya, ke lumpur, puji Tuhan. Bahkan kemarin karena sendal saya hilang nih ya, waktu saya pelayanan, datanglah satu kardus, satu box sendal diganti oleh Tuhan. Oh, puji Tuhan. Lagu versi Suka-Sukamu Tuhan, tahu nggak, Dek? Nggak tahu adik saya, Bapak Ibu. Coba Yati, tahu nggak? Di YouTube ada. Coba ada nggak di situ buku lagu Suka-Sukamu Tuhan? Nggak ada Bapak Ibu ya. Next aja ya, soalnya adik saya kan lagi belajar gitu ya, nggak bisa langsung hafal semua ya. Terima kasih buat semuanya ya yang sudah setia di channel Diana Mandrese ya. Puji dan syukur kepada Tuhan, pada malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan Yesus, yaitu internet koneksi saya luar biasa ya. Proses penguatan, bener Bapak Slayer ya, proses penguatan, karena kalau masih baru seperti ini harus kita berikan penguatan ya, karena pastinya akan banyak orang yang mau menghancurkan, tetapi saya kena percaya Tuhan Yesus menutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, memberikan kekuatan. Amin. Terima kasih buat semuanya. Iya, koneksinya bagus hari ini ya, karena saya ada di luar Pak. Kalau udah di dalam kamar atau dalam ruangan itu malah susah banget ya. Nggak apa-apa lah ya, meskipun kondisinya seperti ini. Inilah rumah saya Bapak Ibu ya, di bagian depan rumah saya ya seperti ini. Tapi saya kena percaya Anda tidak melihat situasi rumah saya, tetapi damai sejahtera, sukacita kita bersama-sama ya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam. Salam Sitong Dara dalam Kristus Yesus. Jangan lupa di subscribe, di like dan juga di share. Tuhan Yesus memberkati. Amin.